Baik, kita lanjutkan ya. Tugas seorang penyunting, ya, itu tadi sudah dijelaskan oleh kelompok satu, 2 maaf, berkaitan dengan tugas-tugas penyunting. Nah, di sini akan saya rangkum ya. Tugas penyunting yang paling utama itu, membuat sebuah naskah itu agar, bisa, eee, lebih, baik ya, dan bisa, eee, diterima oleh masyarakat. Nah, seorang penyunting itu harus, memperhatikan bahasa-bahasa ya, agar bahasa tersebut tidak, bebas dari kesalahan. Bebas dari kesalahan berbahasa dan tentunya juga, bisa mudah dipahami oleh pembaca serta, bisa enak untuk dibaca ya. Dalam artian itu, eee, dari segi bahasa itu, orang-orang ketika membaca itu bisa paham. Di sini, yang pertama itu, tugas penyunting itu membuat naskah bersih dari kesalahan bahasa. Nah, seperti yang saya bilang, tugas seorang penyunting itu, harus, paham ya, seorang penyunting itu harus paham berkaitan dengan ejaan ya, yang sudah kalian, pelajari kemarin EYD ya. Nah, harus paham EYD agar hal-hal yang berkaitan dengan kesalahan berbahasa itu bisa diatasi. Misalnya, sekarang juga banyak yang, salah-salah dalam, mengetik ya, yang sering dikenal dengan typo. Nah, banyak juga yang sering salah karena mungkin, eee, ketika membaca, apa ya, media sosial itu banyak yang media sosial yang kata-katanya itu disingkat-singkat. Ya akhirnya, terbawa ketika dia menulis, naskah atau mungkin menulis artikel, menulis buku itu terbawa. Nah itu ya jangan sampai ya. Kemudian yang kedua membuat naskah yang akan dimuat, diterbitkan, atau disiarkan itu lebih mudah atau enak dibaca atau didengar ya, sehingga itu, pembaca itu paham isinya, paham maksudnya. Seperti itu, jadi perlu adanya editor. Nah, kadangkala ketika kita ingin mungkin teman-teman di sini ya, ada beberapa yang, mempunyai channel YouTube. Ya, ketika, kita ingin mengupload ya, atau mengunggah YouTube, video-video di YouTube, itu kan, ketika kita ingin membuat video itu kadangkala kita melakukan kesalahan ya, entah itu kesalahan dalam, eee, mengucapkan sesuatu kata atau kesalahan misalnya dalam merekam. Nah, kita membutuhkan editor ya, agar kesalahan-kesalahan tersebut itu dihilangkan. Sama ya dengan tugas penyunting, sebuah buku, sama. Jadi kayak kesalahan-kesalahan itu bisa dihilangkan sehingga pembaca itu merasa, eee, buku yang sudah dibaca itu lebih mudah dipahami isinya, tidak bertele-tele, tidak ada kesalahan, kemudian yang membuat, eee, pembaca itu tidak paham isinya. Nah ya, yang ketiga, menjadi jembatan ya antara, penerbit ya dan penulis ya. Di sini mungkin penulis atau, yang membuat video ya dengan, redaksi gitu ya. Nah di sini, agar ide-ide dari penulis, nah itu bisa sampai, kepada pembaca. Jadi, eee penyunting itu sebagai orang ketiga atau perantara dari penulis ke pembaca. Kenapa? Karena kadang-kadang penulis itu ya, mereka belum tentu, ahli dalam tata bahasa. Jadi mereka tetap, memerlukan editor ya. Jadi agar tulisan-tulisan itu, tidak adanya kesalahan, karena kadangkala kita ketika menulis itu merasa tulisan saya itu benar,
ya. Semakin dibaca, oh tulisan saya benar, tidak ada kesalahan. Tapi ketika dibaca orang lain, kan belum tentu. Bisa jadi kesalahan-kesalahan itu luput dari pandangan kita. Nah, kemudian eh, ada ini yang selanjutnya ada satu butir kode etik penyuntingan yang ditulis tujuan utama pekerjaan penyunting adalah mengolah naskah sehingga layak terbit sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan dan disyaratkan oleh penerbit. Nah, penerbit kadangkala itu punya tata peraturan ya. Misalnya di penerbit misalnya penerbit buku tentang tumbuhan ya. Yang kita kenal mungkin ada majalah Trubus ya. Nah, itu majalah tersebut mensyaratkan yang boleh mengirim ya berita di majalah Trubus itu tentang hewan atau tumbuhan. Nah, tidak mungkin kan kita mengirimkan cerpen ya, kecuali kalau di situ ada disediakan cerpen. Kalau tidak ada ya kan tidak nyambung. Ya, jadi ada majalah-majalah misalnya majalah wanita. Nah, misalnya majalah wanita di dalamnya ada membahas tentang make up, fashion. Kemudian kita mengirimkan tulisan ya, pengetahuan tentang tata surya. Nah, itu kan tidak ada kaitannya ya. Nah, itu salah satu yang tugas editor itu menyaring tulisan-tulisan yang seperti itu, gitu ya. Kemudian editor juga bertanggung jawab penuh terhadap isi naskah. Ya, jadi editor itu harus bisa mempertanggungjawabkan apabila terjadi kesalahan, tapi kok ini eh, editor harus bisa mengetahui kok ini tetap ada kesalahan ya. Nah, kadang-kadang kalau kita lihat di majalah itu kesalahan ya mungkin ada satu atau dua yang mungkin luput ya dari pandangan editor. Nah, namun kalau saya membaca majalah itu sangat jarang adanya kesalahan berbahasa karena editor itu mungkin sudah sangat pandai ya atau mahir dalam menyunting naskah. Oke, selanjutnya hal-hal yang perlu diketahui oleh seorang penyunting. Nah, jadi nanti teman-teman mungkin memiliki kesempatan menjadi seorang editor. Nah, ini teman-teman harus memperhatikan beberapa hal ini. Yang pertama, mengetahui proses komunikasi sebagai fungsinya dalam penghubung antara penerbit dan penulis. Nah, ya jadi ketika akan menyunting sebuah tulisan itu teman-teman sebagai editor itu harus bisa mengetahui penerbit itu maunya seperti apa. Jadi penerbit itu memiliki peraturan seperti apa. Kemudian teman-teman sebagai editor itu komunikasikan dengan penulis. Nah, misalnya teman-teman itu bekerja sebagai editor majalah Trubus. Nah, syaratnya ya artikel-artikelnya harus tentang hewan dan tumbuhan. Jadi teman-teman beritahu di sini yang boleh tulisan tentang itu dan yang lainnya. Mungkin ada peraturan-peraturan yang lain. Misalnya 1 bulan harus terbit, misalnya harus ada artikel ada 10. Nah, penerbit editor harus memberitahukan kepada penulis dan yang lain-lainnya dan ada gaya selingkuh dan yang lain-lain. Kemudian editor juga harus bisa mengevaluasi naskah. Jadi editor yang sebelumnya sudah disampaikan, editor itu harus bisa menguasai ejaan ya. Jadi dia bisa mengetahui kesalahan-kesalahannya ada di mana. Seperti itu. Kemudian editor harus memahami seluk-beluk percetakan naskah sampai menjadi terbit. Nah, itu juga ada prosesnya kan dari
penerimaan naskah, kemudian eh, mungkin ada perjanjian dulu dengan penulis, ya, ada perjanjian tertulis, kemudian editor baru mengeksekusi, mengedit, sampai akhirnya terbit. Kemudian mengerti apa yang diinginkan pembaca. Nah, editor juga harus tahu mungkin ada eh, ada yang apa ya menjadi tren. Misalnya di sini, misalnya kalian menjadi editor majalah Trubus ya. Oh, di sini sedang tren apa ya tanaman ya. Dulu pernah tren tanaman hias ya. Saya lupa namanya yang waktu pandemi itu yang warnanya merah itu. Nah, kemudian sedang tren juga tumbuhan apa ya, lidah mertua misalnya. Nah, itu kita harus bisa membaca, oh ini karena sedang tren tentang lidah mertua, ini butuh ini artikel tentang cara merawat lidah mertua, misalnya seperti itu. Nah, jadi butuh ini pembaca ini butuh nih apa namanya, bagaimana kita bisa menanam cabai misalnya. Misalnya di majalah Trubus ya. Nah, kemudian menguasai bidang ilmu yang dibahas ya. Jadi misalnya kalian seorang editor majalah Trubus ya, kalian harus menguasai hal-hal yang berkaitan dengan tanaman. Misalnya majalah fashion. Nah, teman-teman mungkin harus bisa mengetahui yang berkaitan dengan fashion seperti itu ya. Jadi harus disesuaikan dengan apa namanya editor. Kalian sebagai editor apa di situ, gitu ya. Oke, selanjutnya mengembangkan kemampuan ya berkaitan dengan kebahasaan. Jadi teman-teman juga harus sering-sering ya apa namanya melihat EYD karena EYD itu juga sering berubah. Kita kemarin taunya apa sebelumnya EYD ya ejaan yang disempurnakan. Kemudian berubah menjadi PUEB. Nah, itu kita harus tahu, cari tahu apa perbedaannya di EYD ada apa bedanya dengan PUEB. Nah, itu bisa kalian ikuti misalnya kongres bahasa yang diselenggarakan oleh Badan Bahasa. Nah, itu biasanya kongres bahasa itu salah satunya membahas berkaitan dengan eh, EYD yang berkaitan dengan kosakata gitu. Karena ketika pandemi kemarin itu banyak juga kosakata yang muncul ya. Ada beberapa kosakata yang baru. Contohnya bahasa kasar itu. contohnya luring ya. Ada kosakata luring, ada kosakata daring. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman juga harus sering belajar ya berkaitan dengan EYD. Nah, oke, kemudian harus dapat mengolah naskah sampai menjadi bahan yang siap cetak. Nah, ini juga harus belajar. Di sini bagaimana eh, awalnya untuk mengedit, bagaimana prosesnya agar sampai bisa siap cetak. Nah, di sini juga seorang penyunting itu memiliki hak. Jadi tidak hanya kewajiban, tapi haknya juga ia memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Yang pertama, editor itu juga memiliki kebijakan. Nah, jadi selain peraturan dari penerbit, editor punya kebijakan. Jadi kebijakan ini berkaitan dengan objektivitas ya. Jangan secara subjektif. Jadi misalnya, oh ini teman saya nih mau ngirim artikel. Nah, karena dia teman kalian, kemudian kalian ACC, padahal mungkin secara tulisan belum sesuai dengan kriteria. Nah, jadi seorang penyunting juga harus eh,
objektif, maaf ya. Jadi harus objektif, tidak melihat orangnya, karena teman jadi dimasukkan. Padahal tulisannya belum bagus, itu ya. Kemudian yang kedua memberi petunjuk kepada penulis, nah untuk diikuti demi kelayakan sebuah naskah. Jadi teman-teman juga harus, eee, memberi petunjuk ya, jangan cuman ketika kalian mengedit, jangan cuman diedit secara sepihak oleh kalian. Misalnya, "Oh ini saya edit," nah ada misalnya satu paragraf diedit oleh kalian, tapi kalian juga harus memberitahukan, "Tolong mungkin ini bisa direvisi oleh penulis," gitu. Jangan hanya kalian saja yang merevisi semuanya, tapi kita juga harus memberitahukan agar penulis itu juga paham, "Oh ternyata salahnya di bagian A, di paragraf satu, paragraf 2." Jadi dia tidak hanya asal menulis, tapi dia juga tahu kode etik atau peraturan di dalam penerbit tersebut. Kemudian menentukan tampilan sebuah majalah dan yang lain-lainnya. Nah, itu juga, itu tugas, hak editor. Jadi misalnya, oh ini ada satu artikel yang, sedang menjadi hot topic, ya, jadi sedang menjadi topik nih, saya taruh di paling depan. Nah, ini artikel kurang begitu menarik, sudahlah saya taruh di bagian belakang. Nah, itu salah satu hak dari seorang editor. Nah, biasanya editor ini, apa ya, yang menentukan, mana ini yang kira-kira itu bisa menarik para pembaca yang menjadi headline-nya. Seperti itu. Jadi editor harus paham ya, keinginan pembaca agar pembaca itu tertarik, "Oh saya ingin baca koran ini nih, ini koran bagus ini." Seperti itu ya. Kemudian mengarahkan dan memformulasikan gaya penulisan. Nah, mungkin sebelumnya dijelaskan bahwa penulis itu memiliki hak, dalam, gaya penulisan. Namun editor juga memiliki hak dalam gaya selingkung. Jadi editor itu punya, gaya selingkung, di majalah tersebut. Jadi, punya gaya, bahasanya sendiri ya. Misalnya di majalah tadi majalah Trubus, oh ini di sini majalah ini, gaya selingkungnya ya, eee, sukanya itu berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan, misalnya tumbuh-tumbuhan hias. Nah, udah berarti di situ, artikel-artikel yang masuk itu berkaitan dengan tanaman-tanaman hias, tanaman yang dijadikan hiasan di kebun-kebun. Nah, silakan menulis artikel tentang tanaman hias, seperti itu. Jadi memiliki ciri khas ya. Kemudian editor memperbaiki dan merevisi, mengatur kembali isi. Nah, ini ya, sama ya, editor itu punya hak yang tadi seperti mengatur, tampilan, mengatur tata letak, dan yang lain-lainnya. Nah nah, ini syarat menjadi penyunting ini sangat penting untuk teman-teman ya, yang mungkin ingin menjadi seorang editor ya, mungkin, sebagai freelance editor ya. Ini banyak sekarang freelance yang tugasnya itu mengedit-edit, ada editor film, ada editor video, ya, dan editor-editor naskah. Banyak yang freelance-freelance yang sekarang kerjanya seperti itu. Mungkin yang banyak itu editor video ya, karena sekarang banyak juga YouTuber itu ya, yang membutuhkan editor-editor ya. Itu bisa menjadi salah satu peluang ya, peluang, job site buat kalian ya. Nah, ini, yang pertama harus menguasai tadi ya, ejaan. Jadi, ejaan kan semakin berkembang itu, kita harus bisa menguasai. Karena ejaan itu kadangkala berubah-ubah setiap ejaan itu, dirilis ya. Misalnya sebelumnya ada EYD, ada PUEB, itu biasanya, ada tambahan-tambahan kosakata. Kemudian melekat erat dengan kamus. Nah, mungkin teman-teman ya,
membutuhkan kamus kosakata ya. Kalau yang sering digunakan kalau di bahasa Indonesia itu namanya glosarium. Glosarium itu atau mungkin kamus online juga sekarang sudah ada bisa diakses. Kemudian memiliki kepekaan bahasa, jadi tidak hanya ahli dalam EYD, tapi dia bisa memiliki kepekaan bahasa. Kepekaan bahasa itu misalnya berkaitan dengan susunan kalimat, ya. Misalnya SPOK, ya. Kemudian kalimat efektif. Nah, ini efektif atau tidak kalimatnya. Kemudian berkaitan dengan pengetahuan yang luas. Nah, seorang editor juga harus paham ya. Jadi mentang-mentang kita sebagai editor majalah Trubus, kemudian kita nggak tahu tentang kesehatan misalnya. Nah, itu juga kalian harus belajar. Jadi memiliki beberapa pengetahuan ya. Kemudian yang selanjutnya harus teliti dan sabar. Misalnya ada artikel ada 10 lembar. Nah, kalau orang yang nggak sabar ya 10 lembar 1 jam selesai. Padahal itu belum semuanya diedit. Hanya di skip. Oh, ini satu paragraf udah benar skip. Satu paragraf benar skip. Jadi harus sabar ya, diulang lagi, dibaca lagi, dibaca jangan cuma hanya sekali, tapi 2, 3, 4 kali sampai benar-benar benar isinya. Kemudian mengetahui mengenai SARA dan pornografi. Nah, ini banyak sekarang yang orang-orang itu sering memberi apa ya namanya ya, yang sering diteliti itu berkaitan dengan ujaran kebencian, pornografi. Nah, itu ya, kita harus peka terhadap hal-hal yang seperti itu. Ya, jadi jangan sampai di dalam majalah kalian itu ada tulisan-tulisan yang kemudian memberikan ujaran kebencian, misalnya berpihak pada satu apa namanya satu orang atau mungkin yang editor-editor yang bekerja di editor majalah atau koran ya. Kemudian ada karena sedang panas-panasnya politik, kemudian dia memihak salah satu pendukung paslon misalnya. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Kemudian memiliki keluasan. Nah, jadi yang sudah biasa ya bekerja di bidang kebahasaan, nah, sudah tahu oh ini bisa dia kira-kira bisa membaca keinginan pembaca. Yang selanjutnya harus memiliki kemampuan menulis. Nah, kalau editor ternyata dia tidak paham tentang berkaitan dengan menulis, nah itu juga susah ya. Jadi yang sudah terbiasa menulis biasanya sudah paham. Kemudian menguasai bahasa asing, jadi nggak cuman bahasa Indonesia, kan kadang-kala ada penulis yang suka memasukkan bahasa asing. Kemudian memahami kode etik penyuntingan, nah dan menguasai beberapa bidang. Tadi ya sudah ya. Nah, ini syarat menjadi seorang penyunting yang baik. Nah, tadi mungkin ada yang bertanya ya, mengapa apakah yang menjadi penyunting itu harus jurusan yang berkaitan dengan kebahasaan? Nah, itu tidak harus ya. Orang-orang di bidang lain, misalnya bidang sains, matematika, itu juga boleh menjadi seorang editor. Nah, mungkin, tapi editornya mungkin dia berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan sains juga. Misalnya, editor majalah yang berkaitan dengan matematika atau mungkin ilmu pengetahuan alam, ya, atau editor editor buku, buku apa itu namanya ya, buku untuk anak sekolah itu ya, ya misalnya di penerbit Erlangga, ya atau mungkin buku-buku pelajaran ya yang diterbitkan atau yang
eee, untuk kurikulum Merdeka BSE ya, buku sekolah elektronik. Nah, itu bisa. Jadi tidak hanya orang bahasa, tapi orang orang yang bekerja bidang lain, sains, itu boleh, ya. Nah, di sini syarat menjadi penyunting ya mempunyai kelayakan pengetahuan ya. Tadi ya harus menguasai beberapa bidang. Kemudian harus memiliki waktu yang luang karena penyuntingan itu kan membutuhkan apa kesabaran ya. Jadi kalau orang yang gerasa-gerusuk yang waktunya itu sudah apa ya, yang udah tidak punya waktu, yang pekerjaannya banyak itu akan kesulitan. Kemudian bertanggung jawab terhadap naskahnya dan memperhatikan kode etik penyuntingan. Nah, mungkin bagian kode etik nanti ada kelompoknya sendiri ya. Nah, baik, berkaitan dengan tugas penyunting, silakan mungkin ada yang ingin ditanyakan.